Ya jenenge aku gak ero. Nah, iya aja nyalahno aku. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Retno Murti ini dalam materi ekonomi dengan topik mekanisme harga pasar. Adapun ruang lingkup materinya meliputi 1. Permintaan, 2. Penawaran, 3. Terbentuknya harga pasar, dan 4. Elastisitas. 1. Permintaan. Pengertian permintaan adalah jumlah barang dan jasa yang ingin dibeli atau diminta konsumen pada berbagai tingkat harga selama jangka waktu tertentu. Hukum permintaan menyatakan hubungan antara tingkat harga dan jumlah barang dan jasa yang diminta berbanding terbalik atau negatif. Makin rendah harga suatu barang, makin banyak jumlah barang yang diminta. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, makin sedikit jumlah barang yang diminta. Hukum permintaan berlaku ceteris paribus, yaitu faktor-faktor lain dianggap tetap. Jenis permintaan. 1. Menurut subjeknya terdiri dari A. Permintaan individu atau permintaan perseorangan, B. Permintaan kolektif, yaitu kumpulan permintaan perorangan di pasar. 2. Jenis permintaan menurut daya belinya terdiri dari A. Permintaan efektif, yaitu permintaan yang disertai daya beli, B. Permintaan absolut, yaitu permintaan yang tidak disertai daya beli, C. Permintaan potensial, yaitu permintaan yang disertai daya beli tetapi belum melakukan pembelian. Berikut adalah kasus permintaan. Dalam tabel kurva permintaan harga ada sebagai berikut. Pada harga 25, jumlah barang yang diminta pada harga Rp25.000, jumlah barang yang diminta 500. Pada harga Rp30.000, jumlah barang yang diminta 400. Pada harga Rp35.000, jumlah barang yang diminta 300. Pada harga Rp40.000, jumlah barang yang diminta 200. Pada harga Rp45.000, jumlah barang yang diminta 100. Kemudian kita hubungkan titik koordinat antara sumbu X dan sumbu Y. Di sini sumbu X-nya adalah jumlah barang yang diminta, sumbu tegaknya Y yaitu harga barang. Kemudian kita tarik garis dari kiri atas ke kanan bawah. Kurva permintaan adalah grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara harga dan jumlah barang tertentu yang diminta pada waktu tertentu. Harga dan jumlah barang yang diminta memiliki sifat hubungan terbalik. Bentuk kurva permintaan menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Penggambaran kurva permintaan menggunakan tingkat harga sebagai faktor utama, sementara faktor lain dianggap ceteris paribus atau tetap. Fungsi permintaan menggambarkan hubungan antara variabel harga dan jumlah barang yang diminta. Rumus tersebut diperoleh dari hubungan harga dan jumlah barang yang berawal dari QD sama dengan min AP plus B, atau P sama dengan min 1 per AK plus B per A. A dan B di sini adalah konstanta. P harga, Q jumlah barang, Q1 jumlah barang mula-mula, Q2 jumlah barang setelah mengalami kenaikan atau penurunan. P1 harga mula-mula, P2 harga setelah mengalami kenaikan atau penurunan. 2. Penawaran. Pengertian penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu oleh penjual atau produsen. Hukum penawaran menyatakan makin tinggi harga suatu barang, makin banyak jumlah barang yang ditawarkan produsen. Sebaliknya, makin rendah harga barang, makin sedikit jumlah barang yang akan ditawarkan produsen. Hukum penawaran berlaku jika faktor
Selain harga dianggap tetap atau ceteris paribus. Kurva penawaran adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara tingkat harga barang dan jumlah barang yang ditawarkan. Kurva penawaran berlereng slope positif, yaitu garis penawaran atau supply naik dari kiri bawah ke kanan atas. Kurva penawaran adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara tingkat harga barang dan jumlah barang yang ditawarkan. Kurva penawaran berlereng slope positif, yaitu garis penawaran atau supply naik dari kiri bawah ke kanan atas. Fungsi penawaran menggambarkan hubungan antara variabel harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Fungsi penawaran dapat dirumuskan sebagai berikut. Rumus fungsi penawaran dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu IS sama dengan A plus BP dengan keterangan sebagai berikut. Adapun contoh kasus penawaran dapat kita saksikan pada tabel berikut ini. Pada harga 25.000 jumlah barang yang ditawarkan 100. Pada harga Rp30.000 jumlah barang yang ditawarkan 200. Pada harga Rp35.000 jumlah barang yang ditawarkan 300. Pada harga Rp40.000 jumlah barang yang ditawarkan 400. Pada harga Rp45.000 jumlah barang yang ditawarkan 500. Setelah ketemu titik koordinat dari pertemuan sumbu X yaitu Q dan sumbu Y yaitu P, maka kita tarik garis dari mulai kiri bawah ke kanan atas untuk membentuk kurva penawaran. Yang ketiga, terbentuknya harga pasar. Harga pasar adalah kesepakatan harga yang terjadi antara penjual dan pembeli untuk suatu barang dan jasa atau jasa pada waktu dan tempat tertentu. Harga ini terus berubah-ubah dan dipengaruhi oleh berbagai faktor.
Adapun proses terbentuknya harga pasar adalah sebagai berikut. Satu, adanya permintaan, yaitu konsumen memiliki keinginan dan kemampuan untuk membeli suatu barang dan jasa. Semakin banyak orang yang menginginkan suatu barang, semakin tinggi permintaannya. Dua, adanya penawaran. Produsen menawarkan barang atau jasa untuk dijual. Jumlah barang yang ditawarkan akan mempengaruhi harga pasar. Tiga, tawar-menawar, yaitu terjadi interaksi antara penjual dan pembeli. Penjual ingin menjual dengan harga yang setinggi mungkin, sedang pembeli ingin membeli dengan harga serendah mungkin. Yang keempat, keseimbangan, yaitu harga pasar akan terbentuk ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Titik temu antara permintaan dan penawaran ini disebut titik keseimbangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga pasar. Satu, permintaan, antara lain jumlah penduduk, pendapatan, harga barang substitusi dan komplementer, selera konsumen, ekspektasi konsumen terhadap harga di masa depan. Faktor yang kedua adalah penawaran, meliputi biaya produksi, teknologi produksi, harga faktor produksi, jumlah barang, ekspektasi produsen terhadap harga di masa depan. Yang ketiga, faktor lain, yaitu kebijakan pemerintah, di sini berupa pajak, subsidi, dan regulasi, kondisi ekonomi makro, yaitu inflasi dan pertumbuhan ekonomi, faktor musiman, kejadian tidak terduga, atau bencana alam atau konflik. Elastisitas. Yang pertama, pengertian elastisitas adalah ukuran kepekaan perubahan suatu variabel terhadap perubahan variabel lainnya. Dalam ekonomi, elastisitas sering digunakan untuk mengukur seberapa besar perubahan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan akibat perubahan harga. Jenis-jenis elastisitas. A. Elastisitas permintaan, yaitu mengukur seberapa besar perubahan jumlah barang yang diminta akibat perubahan harga. Jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta biasanya akan turun. Namun, besarnya penurunan tersebut berbeda-beda untuk setiap barang. Di sini, jenis elastisitas permintaan antara lain, satu, permintaan elastis. Jika perubahan harga sedikit saja menyebabkan perubahan jumlah yang diminta sangat besar, maka permintaan tersebut dikatakan elastis. Contohnya barang mewah seperti mobil sport. Adapun kurva permintaan elastis adalah sebagai berikut. 2. Permintaan inelastis. Jika perubahan harga tidak terlalu berpengaruh terhadap jumlah yang diminta, maka permintaan tersebut dikatakan inelastis. Contohnya barang kebutuhan pokok seperti beras. Adapun kurvanya adalah sebagai berikut. 3. Permintaan elastis uniter, yaitu perubahan persentase harga sama dengan perubahan persentase kuantitas permintaan. Contoh, jarang ditemukan dalam kehidupan nyata, namun dapat digunakan sebagai titik acuan. Adapun contoh kurva elastisitas uniter adalah sebagai berikut. 4. Jenis permintaan elastis sempurna, yaitu perubahan harga sedikit saja akan menyebabkan kuantitas permintaan menjadi nol atau tak terhingga. Contoh produk yang memiliki banyak sekali pengganti sempurna, yaitu kurva permintaan elastis sempurna sebagai berikut. 5. Permintaan inelastis sempurna, yaitu perubahan harga tidak akan mempengaruhi kuantitas permintaan. Contoh, barang yang sangat dibutuhkan dan tidak ada penggantinya, misalnya insulin bagi penderita
penderita diabetes. Adapun gambar kurva inelastis sempurna adalah sebagai berikut. Macam-macam elastisitas permintaan. 1. Permintaan elastis rumusnya E lebih dari 1. Contoh barangnya kebutuhan lux atau mewah. 2. Permintaan inelastis E kurang dari 1. Contohnya kebutuhan pokok. Contoh barangnya kebutuhan pokok. 3. Permintaan uniter atau normal rumusnya E sama dengan 1. Contohnya kebutuhan barang sekunder. 4. Permintaan elastis sempurna E sama dengan tak terhingga. Contohnya kebutuhan barangnya kebutuhan minyak, yaitu gandum minyak. 5. Permintaan elastis sempurna rumusnya E sama dengan 0. Contoh barangnya bukan tanah, air minum. Dua, jenis-jenis elastisitas. Yang kedua adalah elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran mengukur seberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat perubahan harga. Jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan biasanya akan meningkat. Penawaran elastis. Yang pertama, jenis-jenis penawaran elastisitas penawaran terdiri dari 1. Penawaran elastis, yaitu jika perubahan harga sedikit saja menyebabkan perubahan jumlah yang ditawarkan sangat besar, maka penawaran tersebut dikatakan elastis. Contohnya barang tambang, barang yang membutuhkan waktu produksi yang lama. Contoh kurva penawaran elastis sebagai berikut. 2. Penawaran inelastis, yaitu perubahan harga tidak terlalu berpengaruh terhadap kuantitas barang yang ditawarkan. Contohnya
Saya ulangi, jenis elastisitas penawaran terdiri dari satu, penawaran elastis, yaitu jika perubahan harga sedikit saja menyebabkan perubahan jumlah barang yang ditawarkan sangat besar, maka penawaran tersebut dikatakan elastis. Contoh makanan siap saji, pakaian, dan barang elektronik. Penawaran inelastis, perubahan harga yang tidak terlalu berpengaruh terhadap kuantitas yang ditawarkan. Contoh tanah, rumah. Ini gambar kurva penawaran elastis dan kurva penawaran inelastis. Yang ketiga, jenis elastisitas penawaran uniter, yaitu perubahan persentase harga sama dengan perubahan persentase kuantitas yang ditawarkan. Contohnya barang elektronik. Gambar kurvanya adalah seperti berikut. 4. Penawaran elastis sempurna. Produsen dapat memproduksi dan memasok jumlah barang yang tidak terbatas pada tingkat harga. Contoh, produk yang memiliki banyak sekali pengganti sempurna, bumbu dapur. Gambar kurvanya adalah seperti berikut. 5. Penawaran inelastis sempurna, yaitu perubahan harga tidak akan mempengaruhi kuantitas barang yang ditawarkan. Contohnya barang yang jumlahnya terbatas, misalnya lukisan karya seni yang langka, obat-obatan pada waktu sakit. Adapun gambar kurva penawaran inelastis sempurna adalah seperti berikut. Macam-macam elastisitas penawaran ditunjukkan di sini ada 5 macam, yaitu 1. Penawaran elastis, rumusnya E lebih dari 1. Adapun contoh barangnya sebagai berikut. Yang kedua, penawaran inelastis, rumusnya E lebih dari 1 dengan contoh barang sebagai berikut. Jenis elastisitas penawaran uniter, rumusnya E sama dengan 1 dengan contoh barang sebagai berikut. 4. Penawaran elastis sempurna, rumusnya E sama dengan tak terhingga dengan contoh barang sebagai berikut. 5. Jenis elastisitas inelastis, penawaran inelastis sempurna, rumusnya E sama dengan 0 dengan contoh barang sebagai berikut. 3. Faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran mengukur seberapa responsif perubahan kuantitas yang diminta terhadap perubahan harga. Faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah 1. Ketersediaan bahan substitusi. Semakin banyak barang substitusi yang tersedia, semakin elastis permintaan. Contohnya, jika harga kopi naik, konsumen cenderung beralih ke teh. 2. Faktor yang kedua, proporsi pendapatan yang digunakan. Barang yang membutuhkan porsi besar dari pendapatan konsumen cenderung memiliki permintaan yang inelastis. Contohnya garam. Meskipun harganya naik, permintaannya tidak akan turun drastis karena merupakan kebutuhan pokok. Faktor yang ketiga adalah sifat barang. Barang kebutuhan pokok cenderung memiliki permintaan inelastis, sedangkan barang mewah cenderung elastis. Faktor yang keempat, jangka waktu. Dalam jangka panjang, permintaan cenderung lebih elastis karena konsumen memiliki waktu untuk mencari alternatif. Faktor yang kelima, kebiasaan konsumen. Jika konsumen sudah terbiasa dengan suatu produk, permintaannya cenderung kurang elastis. Faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran mengukur seberapa responsif perubahan kuantitas yang ditawarkan terhadap perubahan harga. Faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah 1. Ketersediaan faktor produksi.
Semakin mudah dan murah mendapatkan faktor produksi yang berupa tenaga kerja, bahan baku, semakin elastis penawaran. Faktor yang kedua, teknologi produksi. Semakin maju teknologi produksi, semakin mudah meningkatkan produksi, sehingga penawaran cenderung lebih elastis. Faktor yang ketiga adalah waktu. Dalam jangka pendek, penawaran cenderung kurang elastis karena produsen sulit menyesuaikan kapasitas produksi dengan cepat. Dalam jangka panjang, penawaran cenderung lebih elastis. Adapun contoh soal perhitungan elastisitas, contoh perhitungan elastisitas permintaan adalah sebagai berikut. Pada saat harga Rp500, jumlah barang yang diminta 20 unit. Kemudian harga turun menjadi Rp450, jumlah barang yang diminta 50 unit. Hitung besar koefisien elastisitasnya. Di sini diketahui elastisitas permintaannya dengan rumus delta Q per delta P kali P per Q. Delta Q di sini adalah perubahan jumlah permintaan, yaitu dari 25 menjadi 50. Berarti di sini Q-nya 50 dikurangi 25, ketemu 25. Delta P-nya adalah perubahan harga barang. Di sini harga pertama 500, yang kedua 450. Berarti ada perubahan harga 50. Kemudian dikalikan P, harga mula-mula 500 per Q, jumlah mula-mula 25, sama dengan 10. Berarti elastis. Adapun kurvanya adalah sebagai berikut. Contoh penawaran. Contoh perhitungan elastisitas penawaran adalah sebagai berikut. Pada saat harga 600, jumlah barang yang ditawarkan 48 unit. Kemudian harga turun menjadi 300, jumlah barang yang ditawarkan 36 unit. Hitunglah besarnya koefisien elastisitas penawaran. Rumusnya adalah ES sama dengan delta Q per delta P kali P per Q. Delta Q di sini adalah perubahan jumlah penawaran, yaitu di sini 36 dikurangi 48 berarti minus 12 per delta P, harganya 300 min 600 berarti min 300 kali 600 per 8 sama dengan 0,5. Sini gambar kurvanya sebagai berikut. Elastisitas dalam ekonomi oleh pemerintah adalah satu, untuk penentuan harga. Produsen dapat menggunakan konsep elastisitas untuk menentukan harga optimal yang dapat memaksimalkan pendapatan. Jika permintaan terhadap produknya elastis, maka penurunan harga sedikit saja dapat meningkatkan penjualan secara signifikan. Penerapan yang kedua adalah untuk perencanaan produksi. Dengan mengetahui elastisitas permintaan, produsen dapat merencanakan produksi yang sesuai dengan permintaan pasar. Penerapan yang ketiga, strategi pemasaran adalah elastisitas dapat digunakan untuk mengembangkan strategi pemasaran yang efektif seperti memberikan diskon atau promosi khusus untuk produk atau permintaan yang elastis. Pembentukan kebijakan. Penerapan yang keempat adalah pembentukan kebijakan. Pemerintah dapat menggunakan konsep elastisitas untuk merancang kebijakan fiskal dan moneter yang efektif, misalnya untuk mengurangi konsumsi rokok. Pemerintah dapat menaikkan cukai rokok karena permintaan rokok cenderung inelastis. Penerapan yang ketiga adalah pengaturan harga pemerintah
dapat menggunakan kebijakan mengendalikan harga untuk melindungi konsumen dari kenaikan harga yang berlebihan, terutama untuk barang-barang kebutuhan pokok. Adapun penerapan elastisitas dalam ekonomi oleh konsumen adalah untuk pengambilan keputusan pembelian dan respon terhadap perubahan harga. Pengaruh pajak dan pada harga keseimbangan. Fungsi penawaran sebelum dan setelah pajak. QS sama dengan FDS atau QS sama dengan A plus DDS. PS sama dengan fungsi QS. PS sama dengan seper B, QS sama dengan A per B. Di sini fungsi penawaran setelah pajak, QST, fungsi penawaran sebelum pajak, QS, P-nya fungsi permintaan, Q kuantitas, P harga, T besar pungutan pajak. Pengaruh subsidi pada harga keseimbangan ditunjukkan oleh fungsi penawaran sebagai berikut. Ini kalau pajak tadi fungsi penawarannya setelah pajak ini mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan. Berarti ini PS, FPS min T, sedangkan pada subsidi PS-nya FPS plus S, yaitu fungsi penawaran setelah subsidi. Demikianlah penjelasan dari saya. Untuk lebih memahami materi yang sebelumnya, maka kita coba untuk mengerjakan uji kompetensi berikut ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segalanya, atas semua kesalahan saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.